pagi semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 metode numerik kelas C. Kami akan menjelaskan tugas ujian akhir semester kami. Perkenalkan, saya Paula Novita Teva. Saya Pandu Matius Bandi. Saya Suprianus Morais. Saya Remgis Kevi. Saya Ruben Luka. Selamat menikmati video kami. Soal nomor 1. Hitunglah luas suatu daerah menggunakan aturan Riemann yang dibatasi oleh fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 2 pada interval 0,1 dengan pembagian daerah sebanyak 10 bagian. Menggunakan aturan Riemann, luas daerah dapat dihitung dengan membagi interval menjadi 10 bagian, lalu menghitung jumlah luas persegi panjang pada masing-masing bagian. Rumusnya adalah luas kira-kira sama dengan sigma i sama dengan 1 hingga n fx bintang i dikali delta x. Sigma menandakan proses penjumlahan, fx bintang i adalah nilai fungsi pada titik sampel di dalam subinterval, delta x adalah lebar dari setiap subinterval. Jadi rumus ini menghitung luas di bawah kurva dengan menjumlahkan luas persegi panjang kecil, di mana tinggi persegi panjang adalah nilai fungsi dan lebarnya adalah delta x. Di mana delta x sama dengan b kurang a dibagi n, yaitu panjang tiap subinterval fx bintang i adalah titik sampel pada setiap subinterval, bisa titik kiri, tengah, atau kanan. N adalah jumlah pembagian. Langkah-langkah untuk menentukannya yaitu yang pertama, tentukan delta x. Cara menentukannya yaitu delta x sama dengan 1 dikurang 0 dibagi 10 sama dengan 0,1. Yang kedua, hitung titik-titik subinterval. Titik pembagian x0 sama dengan 0, x1 sama dengan 0,1, x2 sama dengan 0,2, titik x10 sama dengan 1. Yang ketiga, gunakan titik kanan. xi sama dengan xi, titik kanan x1 sama dengan 0,1, x2 sama dengan 0,2, titik x10 sama dengan 1. Yang keempat, hitung nilai fungsi pada titik ini. Fungsi f dalam kurung x sama dengan 2x kuadrat tambah 2. Nilai f dalam kurung x untuk x1 sampai x10. F dalam kurung 0,1, f dalam kurung 0,2, titik f dalam kurung 1. Yang kelima, hitung total luas. Luas tiap subinterval sama dengan f dalam kurung xi kali delta x. Total luas sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai 10 f dalam kurung xi kali 0,1. Hitung lengkap luas daerah di bawah kurva. F dalam kurung x sama dengan 2x kuadrat tambah 2 pada interval 0,1 dengan pembagian 10 subinterval menggunakan aturan Riemann atau titik kanan adalah sekitar 2,77. Soal nomor 2 bagian A. Pertama saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Gunakan metode Kuta-Ordova dan metode Euler untuk menyelesaikan persamaan diferensial berikut. F aksen x sama dengan x pangkat 2 per 2 dengan nilai awal saat x sama dengan 0, maka y sama dengan 1. Soal bagian A, hitunglah nilai y saat x sama dengan 1 atau y dalam kurung 1 dengan diberikan a sama dengan 0,5. Baik, yang pertama-tama kita akan menyelesaikan persamaan tersebut dengan metode Euler. Rumus daripada metode Euler yaitu yn tambah 1 sama dengan yn ditambah h dikali f xn, yn. Kita akan masuk pada iterasi pertama dengan nilai x0 sama dengan 0, y0 sama dengan 1 dan h sama dengan 0,5. Pertama kita akan mencari nilai x terlebih dahulu yaitu x1 dengan rumus x1 sama dengan x0 ditambah h, maka x1 sama dengan 0 ditambah 0,5 hasilnya sama dengan 0,5. Yang berikut kita akan memasukkan nilai x0 dan y0 dalam persamaan, maka x 0,0 sama dengan 0 pangkat 2 per 2, maka hasilnya sama dengan 0. Lalu kita masuk pada rumus untuk mencari nilai y1. Dengan rumus untuk mencari nilai y1 yaitu y0 ditambah h dikali f x0, y0, maka y1 sama dengan 1 ditambah 0,5 dikali 0 hasilnya
masuk pada iterasi yang kedua dengan nilai X1 sama dengan 0,5, Y1 sama dengan 1, A sama dengan 0,5. Pertama kita akan mencari nilai X2. Rumus X2 sama dengan X1 ditambah H. Maka nilai daripada X2 adalah 0,5 ditambah 0,5, hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya kita memasukkan nilai X1 dan Y1 ke dalam persamaan yang diberikan soal. Maka F X1, Y1 sama dengan 0,5 pangkat 2 per 2. Hasil daripada 0,5 pangkat 2 adalah 0,25. 0,25 dibagi 2 hasilnya adalah 0,125. Berikut kita akan mencari nilai Y. Dengan rumus untuk mencari nilai Y yaitu Y2 sama dengan Y1 ditambah H dikali F X1, Y1. Maka Y2 sama dengan 1 ditambah 0,5 dikali dengan 0,125. Hasil daripada 0,5 adalah 0,65. Maka Y sama dengan 1 di 0,065, hasilnya sama dengan 1,065. Untuk tidak kita sampai pada iterasi yang kedua karena nya sudah sama seperti suruhan di bawah. Parameter kedua yaitu meter rumah kuta papat. Yang untuk meter kuta papat yaitu YN tambah 1 sama dengan YN ditambah H per 6 dikali K1 ditambah 2 K2 ditambah 2 K3 ditambah K4. Dengan rumus untuk mencari K1 yaitu F XN sama dengan N. Untuk K2 F dikali XN ditambah H per 2, YN ditambah H per 2 kali K3. Untuk mencari nilai K3 itu kita menggunakan rumus K3 sama dengan F XN ditambah H per 2 dikali YN ditambah H per 2 kali K2. Untuk mencari nilai K4 nanti untuk F XN ditambah H, YN ditambah H dikali 3. Untuk yang berikut kita masuk pada iterasi yang pertama dengan nilai X0 sama dengan Y0 sama dengan 1 dan H sama dengan 0,5. Pertama kita akan mencari nilai X1 terlebih dahulu dengan rumus X1 sama dengan X0 ditambah H. Maka X1 sama dengan 0 tambah 0,5 hasilnya adalah 0,5. Selanjutnya kita mencari nilai K1 menggunakan rumus yang tadi. Maka K1 sama dengan F X0, 0 sama dengan 0 pangkat 2 per 2 hasilnya adalah 0. Yang berikut akan mencari nilai K2. K2 sama dengan F X0 ditambah H per 2, Y0 ditambah H per 2 dikali K1. Hasil daripada daripada X0 ditambah H per 2 adalah 0,25 dan hasil daripada Y0 ditambah H per 2 dikali K1 sama dengan 1. Maka F nya yaitu 0,25 dan 1. Maka 0,25 maka lalu kita masukkan ke dalam persamaan yang diberikan soal. Maka 0,25 dipangkatkan 2 per 2 maka hasilnya adalah 0,0625 per 2. Maka hasilnya adalah 0,0312. Yang berikut kita masukkan pada rumus untuk mencari K3 dengan rumus K3 sama dengan F X0 ditambah H per 2, Y0 ditambah H per 2 dikali K2. Maka F 0,25 untuk X dan 1 untuk Y ditambah dengan 0,5 kali 0,3125. Maka F nya yaitu 0,25 untuk nilai X dan 1,015625 untuk Y. Lalu dimasukkan ke dalam persamaan untuk menghasilkan hasil 0,03125. Yang berikut kita mencari nilai K4 dengan menggunakan rumus yang diberikan. Maka K4 sama dengan F X0 ditambah H, Y0 ditambah H dikali 3. Maka F sama dengan 0,5 untuk nilai X dan 1 untuk nilai H ditambah dengan 0,5 dikali 0,03125. Maka F sama dengan 0,5 untuk nilai X dan 1,015625 untuk nilai Y. Lalu dimasukkan ke dalam persamaan. Maka kita mendapatkan 0,5 dipangkatkan 2 per 2. Maka hasilnya adalah 0,5.
ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4. Maka kita akan memasukkan nilai tersebut ke dalam rumus. Maka kita peroleh 1 ditambah 0,5. Nomor 2B, perbandingan hasil antara metode Euler, metode Runge-Kutta orde 4 dengan nilai eksak. Bisa dilihat pada tabel. Pada metode Euler, hasil Y1 sama dengan 1,0625. Lalu, metode Runge-Kutta orde 4, hasil Y1 yaitu 1,14584. Dan nilai eksaknya yaitu Y1 sama dengan 1,333. Kesimpulannya, metode Runge-Kutta orde 4 memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan metode Euler karena nilai Y1 sama dengan 1,14584 lebih mendekati nilai eksak yaitu 1,333. Ya, baik. Yang ketiga, diketahui dari tabel data hujan antara curah hujan dalam kurung X dalam 0,01 cm dan banyaknya debu yang terbawa. Nah, di sini datanya bisa kita lihat pada slide yang sudah kami tampilkan pada layar. Dan pertanyaannya, A. Tentukan persamaan garis regresi antara curah hujan dan debu yang terbawa. B. Perkirakan banyaknya debu yang terbawa jika curah hujannya X sama dengan 4,8. Ya. A. Tentukan persamaan garis regresinya dan hubungan antara curah hujan dan debu yang terbawa. Ya, kita mulai dari kita akan menghitung nilai-nilai yang diperlukan. Nah, nilai-nilai yang diperlukan di sini teman-teman bisa melihat pada slide yang sudah kami sediakan pada layar. Kita akan memulai hitung dari intercept A, di mana kita menggunakan rumus A sama dengan Y aksen kurang BX aksen dengan rata-rata Y aksen sama dengan sigma Y per N sama dengan 1094 per 9 sama dengan 121,56. Ya, substitusi B sama dengan min 6,32. Jadi A sama dengan 121,56 kurang dalam kurung min 6,32 kali 5,0. A sama dengan 121,56 tambah 31,6 sama dengan 153,16. Ya. Dan kita lanjutkan dengan menghitung kemiringan B, di mana B sama dengan N aksen kali XY kurang aksen X aksen Y per N aksen X kuadrat kurang dalam kurung aksen X kuadrat. Lanjutkan dengan substitusikan nilai-nilai yang sudah dihitung, di mana B sama dengan 9 kali 5348,2 kurang 45,0 kali 1094 per 9 kali 244,26 kurang 45,0 kuadrat. Ya, kita hitung satu persatu, di mana 9 kali 5348,2 sama dengan 48.133,8 dan 45,0 kali 1094 sama dengan 49.230,0. 9 kali 244,26 sama dengan 2198,34 dan 45,0 kuadrat sama dengan 2025,0 sehingga B sama dengan 48.133,8 kurang 49.230,0 per 2198,34 kurang 2025,0 B sama dengan min 1096,2 per 173,34 sama dengan min 6,32. Jadi diperoleh persamaan garis regresinya adalah Y sama dengan 153,16 kurang 6
X. Dengan banyaknya debu yang terbawa hujan, bila curah hujannya X sama dengan 4,8, maka kita akan substitusikan dengan X sama dengan 4,8 ke persamaan regresi, di mana Y sama dengan 153,16 kurang 6,32 kali 4,8 sama dengan Y sama dengan 153,16 kurang 30,34 sama dengan 122,82. Sekian video presentasi kami. Terima kasih sudah menonton. Dah.